dengan hati yang tulus, dengan hati kami yang sangat menderita ini meminta tolong Pak Gubernur yang baru, Bupati yang baru, Presiden yang baru, tolong jawab akan, tolong lindungi kami karena kami adalah warga negara Indonesia. Kalau memang pemerintah nekat mau ambil semua, kami minta gunung Joko orang petani kelas 2. Ya baik, kawan-kawan, sebelum orang mulai diskusi pada sore hari ini supaya orang lebih santai, di samping kanan saya tersedia itu ubi pisang yang alhamdulillah dimasak langsung oleh oma-oma kelas 2. Jadi sembari orang diskusi, kalau oma-oma atau kawan-kawan di sini ingin jamu-jamu dipersilakan supaya orang diskusi soal petani sambil makan hasil dari petani. Yang pertama, perkenalkan nama Uling dari PMI Samudra Manado, perwakilan dari mahasiswa. Di samping kanan saya ada Kak Henry dari LBH Manado, dan di samping Kak Henry ada Om Dio, perempuan yang sampai hari ini masih konsisten, masih dalam jalur perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak yang kemudian akan dirampas oleh negara. Dan di ujung ada Yakang Refri, ya mungkin kawan-kawan di sini sudah kenal, tokoh gerakan dari kelas 2. Mempersingkat waktu, jadi diskusi kita pada sore hari ini refleksi akhir tahun dengan tema membangun, merawat dan mempererat gerakan sosial di Sulawesi Utara, refleksi gerakan sosial di Sulawesi Utara. Jadi mungkin sebentar nanti kita diskusi soal bagaimana kondisi gerakan sosial yang ada di Sulawesi Utara dalam konteks 1 tahun belakangan ini. Itu kemudian yang akan orang diskusikan sama-sama. Jadi kita harapkan kepada kawan-kawan di sini yang hadir di sini untuk sama-sama orang aktif, bahkan kawan-kawan lembaga yang hadir di sini bisa menginformasikan apapun yang kemudian kawan-kawan temukan di lapangan nanti. Mungkin Om Dio bisa bicarakan soal kondisi kelas 2 selama 1 tahun belakangan ini, Om. Jadi Om mungkin bisa bicara soal situasi perjuangan kelas 2 selama 1 tahun ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Oma. Kalau orang petani kelas 2 selama ini ada begitu banyak intimidasi yang paling tidak menolong atau membantu kami petani adalah pemerintah desa sendiri. Itu yang dirasakan sampai saat ini. Ada begitu banyak aparat yang ada di sebelah torong ke belakang ini ada 7.000 isi. Itu rumah sakit Muambe. 4 setuju, ada 7 orang punya, 3 yang tidak setuju. Ini 3 yang tidak setuju ini pemerintah desa datang di rumah, tetap ini 3 ini yang tidak mau kasih. Yang 4 ini semua kasih karena ada bujukan, tekanan, ada rayuan, macam-macam. Aparat desa datang di rumah, tapi ada Opa Anos, ada Bapak Mei, Bapak Saudara Tani. Orang tetap nggak pergi biar orang mau bilang apa, biar orang mau ancam apa, orang yang nggak pergi. Jadi sampai saat ini rumah sakit itu
belum ambil. Jadi itu orang petani sampai saat ini merasa ketakutan. Setiap hari kami petani kelas 2 hidup dalam ketakutan. Kalau umat kebong misalnya di muka Potepar ini, itu hibahnya gubernur. Jadi biar umat ada di kebong, ambil hasil di kebong, ada hidup dalam ketakutan. Jadi yang orang petani mau keluhkan, mau bertanya, Pak negara ini, Pak pemerintah ini, waktu pemilihan presiden kami petani kelas 2 sudah memilih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, karena janji-janji politik yang begitu indah sampai pemilihan gubernur, ada begitu banyak janji untuk menolong, membantu kami para orang-orang lemah ini yang so teraniaya, so tertindas, tersolimi oleh negara, oleh pemerintah, penguasa yang ada di Sulawesi Utara ini. Sekarang presiden baru dilantik. Jadi kami di tahun-tahun berjalan ini sangat menderita, sangat terancam, sangat hidup ketakutan. Sedangkan kalau kami petani, masyarakat, warga negara Indonesia, sebenarnya pemerintah harus memberikan kami ketenangan. Tapi di pemerintah lalu, orang rasa orang berhidup sangat terancam. Jadi kami petani kelas 2 menanti janji-janji Bapak Presiden Prabowo. Apa yang dijanjikan begitu banyak, apalagi Bapak sebagai Presiden bilang jangan cuma omong-omong. Jadi saat ini kami masyarakat petani kelas 2 menuntut, meminta keadilan. Apa yang dijanjikan kami ingin sama dengan cinta, kami ingin cinta yang nyata, bukan cuma janji-janji politik. Karena orang kalau mau ingat janji-janji dari dulu kala, kalau si A ukur, orang ukur, kalau si A dapat sertifikat, orang dapat sertifikat. Itu janji dulu. Mungkin sekarang baik presiden, baik gubernur, baik bupati yang terpilih, kami minta dengan penuh kerendahan hati, tolong lepaskan kami dari penderitaan ini. Tolong lepaskan kami dari ancaman-ancaman polisi, BRIMO, penguasa yang ada di sini, di daerah ini. Karena kalau orang mau ingat peristiwa 7 November, orang teraniaya, orang disiksa, orang disolimi oleh kepolisian yang ada di Sulawesi Utara ini, sangat menakutkan. Kalau orang petani mau ingat 7 November 2 tahun orang tidak terjawab apapun yang orang datang di Polda, datang di Polresta, orang datang di kantor gubernur, orang datang di Dewan. Di mana-mana orang datang, sampai saat ini belum ada jawaban apapun. Dengan hati yang tulus, dengan
hati kami yang sangat menderita ini meminta tolong Pak Gubernur yang baru, Bupati yang baru, Presiden yang baru, tolong jawab akan, tolong lindungi kami, karena kami adalah warga negara Indonesia. Kami adalah petani yang lemah, kami petani miskin, kami boleh kasih sekolah, kami ke anak-anak karena hasil kobong. Nah, kalau pemerintah semua ambil semua, kalau memang pemerintah nekat mau ambil semua, kami minta gunung Joko orang petani kelas 2. Karena Tuhan ini cuma pakai gas air mata. No sekarang kalau mau yang betul-betul mau suka mau gunung kelas 2, datang Joko. Supaya tahu-tahu orang musnah dari negara ini. Dapat orang hidup di negara ini, cuma dijanji-janjikan. Orang hidup di daerah ini sampai saat ini sudah tahun-tahun orang hidup dalam tekanan, dalam ancaman, dalam ketakutan. Jadi kami petani kelas 2 bermohon dengan sangat, tolong jawab akan kasihan orang tolong lindungi akan kasihan orang petani kelas 2 dari kemiskinan. Orang lagi membangun desa, membangun gereja, orang mau piara, orang anak cucu. Ini daerah ini akan berkembang, banyak anak, banyak cucu. Orang mau kasih tinggal di mana kalau pemerintah semua ambil semua? Sama dengan pemerintah mau bunuh orang masyarakat petani kelas 2. Kalau orang anak-anak yang besok-besok mau jadi pembunuh, mau jadi pencuri, jadi anak-anak yang nggak terdidik, anak-anak yang jahat karena mau hidup dengan apa, karena orang pemerintah so ambil. Berarti pemerintah di daerah ini yang bikin susah petani yang ada di kelas 2. Orang so bertahun-tahun ada berjuang. Kalau dulu orang cuma berjuang bersama-sama petani, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim anak-anak yang pintar-pintar ini. Tuhan kirim LBH datang bantu buat orang. Terima kasih LBH, terima kasih anak-anakku yang dianugerahkan Tuhan pandai untuk pintar-pintar untuk membantu kami para petani. Terima kasih banyak. Karena kalau lalu kesian orang mau cari-cari orang kasih mau tolong buat orang yang ada duit. Nah, bersyukur buat Tuhan LBH datang membantu kami dengan hati nurani, tidak minta biaya sepeser pun. Sampai saat ini orang saya cuma kasih makan pisang dengan ubi, kasih yang orang. Jadi terima kasih banyak. Orang yang berapa bahala, orang oma-oma semua petani cuma berdoa, nanti Tuhan yang akan membalas semua ini. Dan sampai saat ini orang melihat orang kasih orang tua-tua ini ada ini boleh mau jadi kuat karena anak-anak sekalian. Jadi kalau cuma orang petani yang mungkin 2 tahun orang rayakan tuh 7 November itu pun cuma orang petani mengharap polisi orang pasang ini bicara itu betapa terharu oma-oma sampai air mata kesiankan orang petani kurang berapa ini. Nah, Tuhan sayang pun berharapan polisi itu yang mungkin kasih oma-oma. Terima kasih untuk Sasa semua yang pada waktu itu sangat sampai saat ini sangat-sangat membantu petani. Terima kasih. Hidup petani. Hidup. Hidup petani. Hidup. Hidup petani. Hidup. Jadi kawan-kawan, apa yang disampaikan Om Agio tadi itu kejadian fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalau macam mau tarik kesimpulan hari ini atau
pemerintah pada sebelumnya itu tidak bisa menjamin ketenangan para petani yang ada di KC2. Mungkin orang lanjut dulu, nanti setelah ini orang ada sesi diskusi. Pembicara kedua saya berikan waktu kepada Yakang Refri. Mungkin Yakang bisa sharing soal refleksi gerakan di Sulawesi Utara khususnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama terima kasih kawan-kawan seperjuangan, tapi orang tua, teman-teman di gerakan. Kegiatan ini sama yang tiba-tiba Pak, tiba akal tapi terstruktur, perencanaannya matang, walaupun buru-buru tapi bisa dari bangsa, dari posko semua orang persiapan boleh realisasi yang baik. Kalau moderator untuk gerakan Sulawesi Utara mungkin terlalu umum ya, kita bisa menanggapi atau lewat apa yang kita jalani di lokal, tapi wilayah nggak terlalu umum sampai spesifikasi dan terlibat di gerakan-gerakan lain. Cuman itu jadi satu titik acuan kita melihat, karena isu paling besar itu di daerah kita itu yang kita kawal bersama dari LPH dan teman-teman sharing. Jadi kita dari definisi dulu, tema kita ini membangun, merawat dan mempererat gerakan sosial di Sulawesi Utara. Ada 3 definisi ini, yang membangun ini ya kita dikirim kemarin tema ini apa, silakan membangun, karena membangun itu bukan berarti barang belum ada baru kita bangun, tapi barang ada tapi rubuh, rusak apa kita bangun kembali. Itu gerakan juga sering dirusak oleh biasanya peran-peran hegemoni, peran-peran penguasa lewat apapun itu, upaya mereka merusak sebuah gerakan. Yang dirusak pertama itu akar rumput sendiri, basis sendiri, lewat upaya-upaya mereka, propaganda, hasutan, diskriminasi dan sebagainya. Merawat, kita selama ini merawat, tapi yang penting bagi kita pribadi dalam sudut pandang kita di setiap gerakan sosial di Sulawesi Utara, regenerasi tentunya. Karena kawan-kawan dari awal di KAC yang mungkin sudah selesai dengan BP pendidikan atau semua itu kan sudah tidak begitu aktif, karena dia juga punya karir yang harus dia kejar, punya masa depan yang harus dikejar secara individu. Jadi yang poin di sini tentunya regenerasi, di mana tiap lembaga organisasi bukan hanya dalam forum-forum diskusi, tapi bergerak langsung ke basis-basis konflik. Supaya dulu lebih langsung dengan korban yang terdampak. Kemudian mempererat secara pribadi dan solidaritas sendiri, kedekatan dengan jaringan melebihi daripada kedekatan persaudaraan. Jadi nggak ada lagi bilang ini mahasiswa, ini dari GMI ke MMI atau organisasi masyarakat sipil lainnya, tapi terasa itu semua sudah dalam satu kekeluargaan. Itu yang kita rasakan dengan saat ini. Kekeluargaan itu menjadi semangat baru, terus menjadi semangat dalam setiap aktivitas untuk perlawanan yang kita selalu lakukan. Kemudian tadi Mayo sudah merefleksikan apa yang menjadi ekspektasi, bahkan keluh kesah dan apapun yang realitas yang terjadi di sini dalam upaya-upaya kita untuk memperjuangkan apa yang diberi hak kita. Itu berbanding terbalik dengan kita pribadi, karena mungkin kita sekarang ini juga agak sedikit ke pemikiran anarkisme. Jadi bisa menaruh ekspektasi kepada penguasa. Jadi kekuasaan sebenarnya itu paling kuat di kita ya, dan peran pemerintah dan penguasa itu semakin kohesif, berafiliasi dengan semua kekuatan politik maupun kapitalis dan sebagainya, sehingga hukum yang bilang tajam ke bawah itu realita akan terus terjadi. Jadi kita pribadi melihat gerakan-gerakan di Sulawesi Utara
selain karena kepentingan-kepentingan isu-isu yang kita perjuangkan, isu masing-masing, itu dari sudut pandang kita, nelayan memperjuangkan haknya sebagai nelayan, petani memperjuangkan sebagai petani, KBBI kebebasan beragama memperjuangkan haknya sendiri, dan buruh memperjuangkan sendiri. Namun beberapa forum yang kita ikut bersama, deklarasi itu selalu terjadi. Kita deklarasi, berjuang bersama. Tapi implementasinya kita lihat, kita masih sendiri-sendiri. Itu tadi kita berpikir, tidak lagi percaya pada pemerintah negara. Ya, pengalaman, realita udah di berbagai tempat, di mana saja, mau di politik elektoralnya, semua itu politik yang menguasai, yang berperan penting, yang memegang tali kekang, mengarahkan kemana haluan negara ini, kemana harapan-harapan masyarakat miskin, dikontrol mereka, kaum berjuis kalau istilahnya Marx. Mungkin dari saya mengacu dengan apa yang saya jalani selama ini di gerakan dari Solivetra, paling banyak tekanan kita justru karena lawan kita, musuh kita bukan cuma dari luar tapi dari dalam itu sangat besar. Secara sosial, emosional, kita di dalam sini juga banyak tekanan. Tapi di balik itu kita muncul motivasi untuk ya harus banyak tahu, harus banyak belajar, dan dipertemukan dengan kawan-kawan yang tidak mencuri ilmu, memang saling mengedukasi ya, ada Bung Kopi, pakai dir, ada Tupi, teman-teman lain. Jadi kemudian bagaimana dari gerakan kampung kita bukan berusaha juga keluar. Di buku yang kita baca itu pas dengan momen itu, dengan kondisi yang kita alami sekarang ini sebenarnya. Sekarang banyak yang apatis, banyak yang penjilat, yang backing kemerdekaan itu cuma orang yang menikmati. Intinya kita tahu panjang lebar. Terima kasih kawan-kawan yang tetap konsisten sama-sama dengan Koran, tidak pernah meninggalkan Koran, walaupun tidak semasif dari gerakan-gerakan yang kita bangun awal, tapi konsistensinya di dalam memperjuangkan hak kami masyarakat di Kalasri tetap ada. Dan dari saya mungkin untuk teman-teman untuk kaderisasi yang baru lebih diperkuat dengan turun ke basis, misalnya di basis manapun, bukan cuma di Kalasri, supaya bisa lebih langsung merasakan, langsung bisa berbicara langsung dengan korban, tidak hanya dalam forum-forum diskusi menghadapi isu-isu yang kita tidak pernah ketemu dengan korban langsung, tidak pernah berbincang-bincang dengan korban langsung. Jadi itu dulu, kalau nanti mau berlanjut, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kang Refli. Jadi yang sedikit yang saya tangkap tadi, pertama ya Kang Refli meminta kepada seluruh kawan-kawan yang di sini untuk regenerasi. Artinya ya mungkin kawan-kawan di sini lepas dari urusan di kampus, mungkin ada tanggung jawab individu. Jadi diperlukan regenerasi agar perjuangan ini masih tetap berlanjut, karena melihat kekejaman negara, melihat isu-isu hari ini yang kemudian bukan malah berhenti tapi malah memperluas penggusuran terhadap petani, reklamasi, dan seterusnya. Jadi pembicara ketiga saya persilakan kepada Kak Denuli mungkin bicara soal refleksi gerakan sosial di Sulawesi Utara dan upaya hukum mungkin. Oke, terima kasih moderator. Hidup petani! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Oke, jadi kita mulai dari tadi mendengar pengendiak refleksi tentang bagaimana gerakan di Kalasri 2 bahkan catatan akhir tahun sepanjang tahun 2024 kemarin
masih merawat gerakan itu, bahkan mama masih jadi garda terdepan untuk bicara isu-isu perampasan lahan di Kalase 2. Nah, di sini kita harap orang sama-sama melakukan refleksi, membicarakan evaluasi setahun belakangan ini, bagaimana gerakan di Sulawesi Utara. Ini sebenarnya tema yang sangat baik, sangat bagus, dan kegiatan yang sangat bagus. Kalau secara nasional, kita tahu bersama pemerintahan yang lalu, Jokowi itu banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, menurunkan prestasi demokrasi yang selama orang bangun selama di Indonesia ini. Bahkan kalau ditarik ke Sulawesi Utara itu gerakan perspektif pemerintah itu lebih kepada pembangunan pendirian, mulai dari Kalase 2 di Kupang, bahkan dari Keminting. Itu pemerintah lagi menggenjot-genjot membangun backing pembangunan yang orang klaim bahwa itu akan mensejahterakan masyarakat dan lain-lain. Kalau dilihat di Kalase 2, sampai sekarang warga tidak lagi ada rasa aman kalau begitu. Orang harus berjaga, ya mereka selalu sampaikan. Tiba saat orang datang sama dengan Pak Pencuri pasti akan melakukan penggusuran dan lain-lain. Di Keminting adanya izin lingkungan untuk pariwisata, lagi-lagi orang klaim untuk mensejahterakan warga yang ada di Madura Utara. Tapi di sisi lain, reklamasi seperti apa yang warga mau? Apakah reklamasi yang rakus oleh para investor atau reklamasi yang memang betul-betul berpihak pada nelayan? Karena adanya upaya-upaya itu, akhirnya beberapa orang masih melakukan sama-sama masih melakukan kita advokasi, mengorganisir. Mungkin teman-teman di sini sekarang semua terlibat. Cuman bagaimana orang mulai dimasifkan? Kalaupun merefleksi, kita harap sih sebentar orang boleh boleh ciptakan rumus yang boleh orang pakai ke depan untuk melakukan kerja-kerja advokasi yang lebih masif. Jadi kalaupun melihat dari peristiwa kepemimpinan Jokowi itu adanya pelanggaran sipil demokrasi yang makin menurun, bahkan orang kalau sudah terlantik di presiden yang baru ini, di Presiden Prabowo, pasti penyelesaian pelanggaran HAM itu jauh dari harapan. Makanya kita harap nanti sebenarnya orang boleh sama-sama refleksikan, teman-teman boleh saling sharing bagaimana situasi di basis teman-teman. Biasanya kan ada peran masing-masing. Ada yang DP konsolidasi elit, ada yang DP konsolidasi di bawah, ada yang DP konsolidasi yang lebih memang tinggi sekali. Bahkan yang bisa dibilang akhirnya orang turun ke basis beberapa yang orang tertentu. Mungkin perlu ada rumus-rumus yang perlu orang kolaborasikan. Ada KDA ya, kita butuh DPID, mungkin dia bisa sharing atau dia bisa evaluasi juga sampai ada kita ini, karena kita lihat kaget pas diundang. Jadi nanti kalaupun bilang refleksi orang untuk membangun merawat itu sebenarnya tadi banyak kata-kata yang kalau bilang bikin semangat pasca pemerintahan Prabowo. Tapi coba kawan-kawan lihat, kawan-kawan posisi kiri kanan, di belakang, di muka, di sekitar sini masih ada orang-orang ini yang tadi yang pertama itu orang masih bisa boleh merawat ini gerakan di sini. Salah satu upaya hukum nanti kalaupun memang orang bersepakat, kita harap tahun depan orang boleh bikin Mahkamah Rakyat di Sulut. Itu rumus mungkin kalaupun nanti mau.
orang bagaimana mengadili gubernur yang memang rakus lewat kebijakan-kebijakan SK hibah di KC 2, belum lagi perampasan lahan di tempat-tempat lain. Mungkin itu yang boleh kita sharing. Selebihnya silakan kawan-kawan, dan saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas sharingnya Kak Kendi terkait terkait situasi gerakan yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mungkin orang masuk di sesi diskusi dan kita harap kawan-kawan di sini menyimak apa yang disampaikan narasumber kita pada sore hari ini, bahwa macam Mario tadi membicarakan soal beliau ketakutan hari ini masih terawat. Artinya negara sampai hari ini belum mampu menciptakan ketenangan kepada masyarakat petani KC 2. Jadi situasi yang tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu itu masih sama dan korbannya masih sama. Jadi diharapkan kepada kawan-kawan, mungkin yang kita lihat hari ini ada beberapa lembaga yang hadir di sini, ada kawan-kawan mahasiswa, ada kawan-kawan NGO, mungkin ada organisasi kemasyarakatan yang ada di sini, bisa sharing terkait mungkin kawan-kawan di sini lagi mendampingi satu kasus, mungkin ya orang sharing di sini supaya orang bisa membuat satu konsep ke depan, kira-kira apa yang bisa orang buat di Sulawesi Utara, khususnya gerakan yang bisa memangkas kejahatan-kejahatan yang sampai hari ini masih terjadi di Sulawesi Utara. Waktu dan tempat dipersilakan kawan-kawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kawan-kawan, pertama terima kasih sudah datang. Orang ke kegiatan ini sebenarnya kegiatan 1 hari, baru 1 hari kok langsung eksekusi, kan hormat. Terima kasih mama juga, terima kasih kawan-kawan yang sudah bantu. Jadi gini, kita mungkin bercerita dari WOI ya. WOI itu We Organizer Independent, sekalian promosi no? Ya. Jadi tahun itu model event organizer yang bergerak di bidang pelaksana acara untuk kegiatan-kegiatan sosial atau isu-isu yang kemudian yang ada di Sulawesi Utara. Selama perjalanan kita dan kawan-kawan yang lainnya, ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi orang kayaknya harus ada formula yang baru dalam gerakan, karena orang kalau grafik pas ada momen naik tinggi sekali, atau momen atau event itu naik tinggi sekali, tamang semua datang, isunya lagi hot datang, mas setelah kemudian daripada itu mulai turun dan datar. Siapa kemudian bikin acara di sini? Pertama, ya semua sudah tahu, ada mau bikin acara, kita bilang ya kan, orang mau bikin adalah acara di sini. Terus kemudian ya kan bilang kenapa kita bikin sesuatu aja sekalian. Oh iya, refleksi jatuh orang. Karena memang pasnya ada yang berefleksi bicara soal perang gerakan kebersamaan bersama begitu untuk isu-isu atau kampanye. Nah, kita akhirnya melaksanakan kegiatan ini untuk orang sama-sama berdiskusi. Selain kemudian tadi yang kita dengar bahwa Mandio bicara lagi, yang sebenarnya kawan-kawan di sini sudah sering mendengar itu. Dan coba terang sadar nggak, orang baku dapat kalau orang bilang bahasa ini ampayal, lu lagi nyada ada muka baru buat orang. Itu pertama. Kemudian soal gerakan, orang grafik yang bukan naik turun, kalau naik turun asik, cuma kalau ada momen baru naik
ada gerakan atau ada festival, ada event apa baru naik, tapi kemudian akhirnya kayak nggak ada tuh. Setelah itu nggak ada yang kemudian bisa jadi mungkin ada kawan-kawan yang melakukannya, tapi akhirnya cuma LDH lagi begitu udah. Teman-teman yang lain baru atau ya karena memang secara lembaga mungkin kawan-kawan mahasiswa mungkin ada agendanya masing-masing juga. Nah, penawarannya soal konsep, jadi kita sudah memulai sekarang itu dengan platform-platform media sosial. Mungkin kawan-kawan lain juga sudah bikin, kayak LBH juga ada podcast, ada apa. Terus kita mau sharing ide sebenarnya hari ini, bagaimana gerakan itu lebih kemudian bisa pesannya lebih kena ke masyarakat. Kalau di WOI sendiri bisa kena ke anak-anak muda Gen Z dong bilang. Baca cerita tiba-tiba aku mau cerita, iyo aku mari minum. Iyo, di sini konsepnya melayani diri sendiri. Kok bikin santai juga, jangan tegang. Jadi apa namanya? Ini orang mau sharing ada kegiatan refleksi ini tadi sama dengan Henry bilang soal kayaknya harus ada sesuatu nih, orang boleh mau baking nih. Orang boleh mau sama-sama nih bikin apa nih, karena entah DP metode berbeda, DP kampanyenya berbeda, apa nih. Nah, WOI sudah memulainya misalkan dengan podcast, social experience. Kita boleh kemudian sama-sama sharing, no? Kalau misalkan boleh, orang bikin apa misalkan, kita kasih contoh. Kan kita bukan bilang demo, kita di podcastnya kita bilang demo itu sudah basi, dalam artian begini. Orang habis demo setelah itu cuma tunggu, habis itu penyampaiannya tidak tersampaikan begitu. Bagaimana misalkan orang bikin sesuatu yang orang bisa lihat, ini Pak, orang kreativitas untuk membuat isu sosial kampanye itu dengan cara yang lebih menarik. Tahu pernah body painting, tahu teman-teman? Kalau misalkan ada ide bikin body painting, terus kemudian berjalan, ada yang kemudian berani satu orang aja, itu bikin body painting, kamu tulis slogan atau gerakan anti reklamasi di situ, kan dia berjalan di mana? Flamboyan. Itu tempat anak-anak gaul kan? Jadi kayak mau tahu nggak, di sini ada di Kalase juga ada perampasan tan. Orang tahu di situ, orang bisa. Jadi kan sebenarnya dari itu orang bisa konsep sama-sama kok ini. Ada gaya, atau ada cara yang kemudian orang boleh mau, ayolah anak-anak muda banyak, atau takas, no? Kalau paling banyak orang tuh waktu dapat ketika minum, karena itu sabana, no? Diskotan. Kita tadi di muka minta maaf, kita ada tunggu teman-teman disabilitas mau datang. Orang mau datang ke sini, ada namanya Glenn dan ada Ibu Ceni. Kita kan nggak enak dong, oh di mana nih dia? Kita udah tunggu di muka dari tadi, karena kalau dia kok udah bilang dia nggak tahu tuh kita buta, jadi sebenarnya buat dompet dark jokes itu memang asik dan orang tidak mau dikasihani. Jadi kenapa kemudian ngajak teman-teman untuk datang ke sini? Orang bisa lintas ini, orang boleh mau lintas gerakan, lintas ini yang boleh sama-sama orang mau memperkenalkan atau ya begini loh, ini perjuangan atau isu-isu yang ada, contohnya di Kalasi. Sebenarnya pada konsep tadi teman-teman dulu tuh kalau ada konsep apa begitu orang sama-sama, karena sebenarnya ada satu Iin di sini, kita Iin tuh paling banyak sekali ide dan dia melakukannya sendiri. Kita sering lihat dia gerakan itu dia lakukan sendiri dengan dia bikin dari kertas daur ulang. Kamu bayangkan kalau misalkan Iin kalau DP itu bisa orang, karena dia bagian art seni, orang bikin mandikan, kalau orang demo atau orang apa, orang bikin art secara seni itu, orang boleh mau bikin sesuatu yang menarik yang orang pikir kalau mau di demo cuma bikin macet, karena aduh
orang bikin survei, orang bikin sosial eksperimen. Nah, mungkin kalau misalkan orang bisa bersama-sama, buat kita mungkin teman-teman punya agenda sendiri-sendiri ya. Seperti ya mungkin anak teman-teman GMNI gitu kan punya ada agenda eto, teman-teman LB atau mungkin orang bikin sesuatu yang fun bersama. Jadi tidak atas nama tidak berdasarkan cuman isu saja, tapi ada yang kurang bersama sama-sama yang bikin, karena kita sadar ada mungkin nggak tahu ya, kalau di lintas atas kita selalu kritik ke teman-teman feminis yang tua-tua nih. Kalau misalkan kita suka sekali datang sini sebenarnya, kalau ada undang tuh yang mana ya? Nah kan sebenarnya kalau tidak cuma momen, sudah pas kali orang datang. Karena ini harus ada perubahan soal gerakan juga. Karena berpica-pica Pak Tompe ini. Nggak entah, mungkin ini jadi pemicu juga. Siapa tahu kawan-kawan yang lain bisa menanggapi kita pe statement atau misalkan ada ide baru. Mungkin sampai situ aja nanti kembangkan dengan diskusi juga. Terima kasih. Tadi saya pikir kalian so pantik kawan-kawan, kurang dari kawan-kawan bagaimana ekspor ulang itu ide itu. Dipersilakan kawan-kawan. Coba ada? Ya, terima kasih teman-teman dari UI Kadia dan kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan refleksi akhir tahun tentang gerakan di kelas 2 ini. Omongnya semua tahun untuk diskusi rasanya kemajuan intelektual di desa Kelasai, karena orang membiasakan warga itu untuk terlibat dalam diskursus. Orang bisa lihat gerakan itu berkembang apabila orang membiasakan warga itu juga terlibat dalam forum-forum partisipatif macam ini. Nah, yang itu tadi ya kita coba share ulang nih, bahwa penting juga memang orang mau membentuk formula di dalam membangun gerakan sosial. Entah itu strateginya itu cenderung pendekatan membentuk kreativitas tentang gerakan dan seterusnya, dan bagaimana itu berhubungan dengan kolaborasi bersama, kan tadi itu penting. Nah, tetapi saya mau ambil mengisi kekosongan lain yang mungkin kalian belum isi tadi, bahwa ini orang berefleksi bersama. Pertama, orang tahu ini tanah ini tetap lama-lama mau habis. Orang sudah tahu itu persoalan mendasar, tapi orang belum punya rumusan plan B untuk bagaimana supaya orang bisa mempertahankan tanah ini. Apabila nanti orang tahu ini tanah ini lama kelamaan merampas pelan-pelan sampai katanya dari pinggir-pinggir. Nah, selama ini kita belum dengar orang perencanaan strategis bersama warga, bahwa kalau misalnya orang tahu kenyataan itu di depan mata, maka apa plan B yang harus orang lakukan untuk mempertahankan wilayah distribusi ini, ya kan? Itu yang menjadi kita kegelisahan selama ini, memikirkan formula paling pas yang setidaknya warga itu bisa mendapatkan manfaat walaupun kecil. Warga itu bisa mendapatkan kemenangan kecil kalau meski orang memiliki target yang sangat besar terhadap penguasaan lahan ini. Orang target radikal kan tentu mengokupasi lahan ini, jadi tidak ada yang bisa untuk merampas. Tapi orang juga harus ukur kemampuan mama-mama, opa-opa, orang kekuatan sampai di mana untuk bisa bertahan, untuk menahan segala macam bentuk-bentuk represi, bentuk-bentuk penekanan, intimidasi dan seterusnya. Kalau orang refleksi tanggal 27 November, orang kan nyaris pada saat itu turun semua grafiknya kalau kalian bilang. Warga itu mengalami tekanan psikologis dan trauma yang masih kita lihat Om Andi bicara. Nah, tetapi sampai hari ini orang masih belum punya rumusan
taktis dan rumusan strategis untuk merumuskan itu. Kalau di dalam agenda advokasi, orang itu harus punya rumusan ini, taktis dan strategis. Misalnya kalau orang tahu persoalan sudah di depan mata, apa capaian-capaian alternatif yang bisa orang lakukan. Nah, kita berupaya untuk meraksan teman-teman untuk mencari formulasi yang paling pas untuk itu. Nah, ini ide liar mungkin yang tidak populis antara teman-teman. Mungkin teman-temannya tidak suka, atau mungkin warganya tidak suka. Ini ide yang tidak populis, yang tidak mungkin semua orang bisa terima. Mungkin tapi teman-teman juga tidak suka menerima. Tapi ini penting untuk kita sampaikan di sini, bahwa sudah saatnya orang berbicara mengenai pelembagaan petani untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan membuka posisi tawar antar stakeholder tentang perencanaan dan posisi petani di tengah lahan ini. Apa misalnya yang bisa orang bentuk? Bagaimana kalau nanti ketika Poltekper sudah beroperasi misalnya, orang harus cari formula bagaimana supaya keuntungan yang didapatkan Poltekper juga bisa menguntungkan petani. Melalui apa? Kalau kita saran sudah harus punya kesadaran berkooperasi petani. Petani sudah harus membentuk lembaga-lembaga kooperasi agar supaya itu jadi bargaining position nanti petani dengan siapapun yang nanti akan masuk di sini. Bentuk skemanya mungkin seperti ini, yang orang juga harus kaji bersama apakah ini memungkinkan atau tidak. Misalnya kalau Poltekper itu adalah lembaga negara yang juga adalah menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan finansial, karena kan ada orang daftar bayar UKT dan seterusnya. Orang harus cari formula bagaimana Poltekper ini juga bisa mendatangkan manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Dari keuntungan misalnya per tahun yang Poltekper dapat dari berapa? 500 miliar misalnya. Ada nggak alokasi anggaran untuk pemberdayaan petani di sini? Dan bagaimana alokasi anggaran itu dikelola oleh kooperasi tadi? Tetapi itu langkah yang paling minimum untuk sebagai strategi mempertahankan tanah. Gitu. Jadi membentuk sebuah kooperasi rakyat agar supaya rakyat itu punya posisi tawar dan bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi orang nggak cuma merampas di sini. Kalaupun orang sudah terlanjur merampas, misalnya Poltekper, orang tuntut apa mau itu manfaat di sini. Kalau mau datang cuma merampas, tidak mendatangkan manfaat ekonomi, itu bentuk eksploitasi kolonial yang pernah terjadi sebelum Indonesia merdeka, tidak berubah artinya kan. Kalau mereka mendapatkan manfaat ekonomi, ada yang mereka berikan kepada petani dalam bentuk pengelolaan dana misalnya. Mungkin katakanlah CSR misalnya, CSR atau apapun bentuk-bentuk model-model CSR yang bisa dikelola oleh petani. Yang paling pokok adalah bagaimana petani itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari setiap siapapun instansi yang masuk, baik Poltekper, baik Brimob, apapun itu. Nah, tapi ini juga butuh perumusan konsep yang ajak ya kan, yang tergambar, yang terkonsep itu, agar supaya ketika orang masuk bergaining dengan orang tawarkan pakai konsep, orang bermati ini, kalau mau nih mau sepakati ini, orang melawan mau nih apapun DP risiko itu. Tapi kalau mau nih mau berkompromi dengan orang, mari orang sama-sama jaga topik hubungan asalkan ada manfaat timbal balik. Jadi mau seorang pas apa mau pemanfaat pas orang sama ini kan belum dirasakan petani. Tapi rumusan yang paling konkret, rumusan yang sangat apabila itu bisa dituangkan dalam bentuk kertas kebijakan misalnya yang memuat bentuk-bentuk apa yang petani usulkan seperti itu, terasa itu akan lebih bagus dan itu tetap butuh orang yang mengerjakan itu. Dan mungkin kesadaran itu harus dimulai dengan orang untuk memikirkan strategi-strategi itu, karena menurut kita di beberapa kasus-kasus konflik yang melibatkan masyarakat dengan korporasi negara, ketika perampasan sudah terlanjur ada, gerakan sosial itu selalu mencari alternatif pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak.
Ini yang mau kita tawarkan di sini, dan semoga orang juga punya kesadaran artisan seperti di sini, selain kesadaran untuk tetap men-sustain gerakan atau supaya tetap berkelanjutan. Tapi yang paling pokok adalah penguasaan terhadap lahan itu yang menjadi posisi yang paling tidak bisa dikompromikan oleh gerakan. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kepada yang refli. Jadi sesi diskusi ini kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi maupun pembicara yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, ideologi Marx memang keluar. Ya, poinnya di situ. Kita memposisikan diri supaya masyarakat korban itu tidak memang kapar. Jadi ada harga yang harus diterima, nilai yang harus diterima. Kita beberapa kali diplomasi, walaupun kita memang tanpa laka keras, kita tidak berkompromi dengan maling yang akan menjara rumah kita. Cuman melihat perkembangan dari sosiohistoris, dari sejarah-sejarah filosof kita, sejarah-sejarah revolusi selama ini, jangan kita akhirnya gara-gara ideologi atau prinsip kita ini, akhirnya rakyat masyarakat ini memang kapar gitu, enggak menerima apa-apa, akhirnya habis. Cuman kita masih punya alternatif untuk ini lewat KPA. Kemarin kan kita juga tetap masih mau pakai upaya-upaya ini, kita proposal kembali gitu, seperti itu. Karena ada jurisprudensi lah dalam istilah hukum untuk upaya KPA dalam redistribusi itu, beberapa tempat dia sukses walaupun kepentingan penguasa tidak begitu masif di situ. Di sini memang strategis dan masif, memang target penguasa. Cuman ya masih ada celah untuk kita tetap ideologinya Tan Malaka kita pertahankan, kita tidak ada tawar-menawar, kita negosiasi dan lain-lain itu, walaupun pernah keluar dalam pikiran dan dialog, kita punya tawaran-tawaran itu tidak mampu dipenuhi oleh provinsi. Seperti tadi maksud Taufik kan, memang tinggi. Kita kalau Marxis kan, kita kaum proletar lah kita ini kan, tapi kita mendapatkan bagian ya. Maksudnya Bung Taufik tadi kita bisa itu kan. Tapi kalau Poltekpar kita bisa di situ untuk operasi, kita bisa ikut libatkan. Itu tawaran juga pernah sempat keluar dari saya. Dan saya yakini, kita yakini memang pemerintah atau stakeholder yang Anda akan mampu penuhi. Tapi kalau nilai tawar kita tidak bisa dipenuhi loh, jangan masuk, jangan dipaksakan. Itu sebenarnya plan B ya, maksudnya Bung Taufik tadi plan B. Karena tujuannya juga Bung Taufik itu jangan sampai masyarakat ini tidak dapat apa-apa gitu. Cuman kita juga masih tetap dengan plan A, masih ada celah-celah dengan NGO seperti KPA, dan kita bersama mendorong itu supaya pemerintah bisa meredistribusi. Walaupun kita sudah bilang tadi kita tidak lagi ke pemerintah, tapi orang yang punya otoritas, ya upaya kita harus melalui mereka. Terima kasih Bung Taufik. Walaupun di WA itu cuma cetikan-cetikan jaga diskusi, ini kita senang sekali sebenarnya dengan teman-teman ini. Cuman waktu, kesibukan masing-masing yang bikin orang tidak bisa duduk dalam mendemokratisasi ruang-ruang informal untuk melahirkan ide-ide revolusioner. Sebenarnya dari situ, bukan dari kampus, bukan dari mana, tapi dari situ. Di perahu biasanya orang satu perahu itu yang asik gitu, ide revolusi, sementara hela ikan ada ini revolusi dan kita begini nih upaya seperti itu. Dan orang pendahulu founding father bahkan merumuskan Pancasila bukan di gedung mewah atau hotel bintang 5 kan. Itu mungkin respon dari kita, bukan berarti plan B itu orang nggak terima atau apa, tapi kita tetap bergerak di basis juga supaya kita orang tua saudara-saudara ini tidak jadi kaku juga. Dan kita masih ada formula untuk otak kita, paradigma ini bisa menyampaikan, bisa menawarkan, dan bisa menjamin. Itu yang kita berusaha dulu, dan itu akan terbuka
kita berpikiran ada, tapi pintu itu susah dibuka. Mungkin nanti dengan teman-teman tahun 2025 kita akan lebih eksis lagi dalam menggali-gali ilmu, menggali-gali cara berpikir revolusioner, Pak, teman-teman sekalian, yang saudara-saudara, teman-teman. Nggak enak lagi bila adik-adik, teman-teman saudara, kita anggap kita saudara karena saudara yang peduli, saudara penderitaan. Terima kasih. Oke, baik, selamat malam teman-teman. Terkait dengan bagaimana memperluas dukungan terkait dengan perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman petani di sana. Dan salah satu evaluasi memang bagaimana kita bisa mengkonsolidasi beragam macam isu aspek organisasi yang masing-masing punya caranya sendiri, tapi bagaimana itu kita bisa menjahit agar supaya itu bisa ada kolaborasi yang berkelanjutan. Jadi pembicaraan di sini tadi malam terus diskusi sampai pagi di Telonde dengan melibatkan teman-teman seniman, teman-teman budayawan, teman-teman dan macam-macam. Sampai tadi malam terang berpikir membayangkan memang apa yang disampaikan oleh Dea tadi soal bagaimana agar supaya ke depan ada agenda-agenda kegiatan yang lebih serius yang bisa kita lead bersama untuk paling tidak menggalang konsolidasi yang terukur seperti itu. Banyak upaya-upaya yang memang sudah pernah kami coba, termasuk di Kalasei dan di beberapa basis-basis dampingan kami di Sulut. Tapi kita senang ada forum seperti WOI ini karena ide-ide kreatif, bahkan ide-ide liar, ide-ide gila bagi kita ketika berhadapan dengan situasi hari ini memang kita harus berpikir yang lebih kreatif seperti itu. Sempat juga kita diskusi dengan Taufik bagaimana bikin pendidikan alternatif yang itu digalang oleh koalisi, bukan hanya LBH dengan kalbahunya teman-teman mungkin GM ini dengan pendidikannya, tapi bagaimana kita bisa menggalak semacam skema pendidikan bersama yang itu bisa menarik kaderisasi yang lebih menyeluruh. Karena termasuk waktu pas kami di bulan ini kami intens diskusi dengan teman-teman di isu KBB, di isu gender dan sebagainya, kita sama-sama bersepakat bahwa memang salah satu problem dalam gerakan di Sulut itu soal kaderisasi yang tidak berkelanjutan. Kalaupun ada berkelanjutan ya sifatnya masih tersegmentarisasi dengan isu yang dipegang oleh masing-masing organisasi. Jadi ada bayangan-bayangan agenda itu yang memang kita sendiri berpikir apa yang dia tadi sampaikan mungkin itu bisa kita eksplorasi dalam skema-skema advokasi. Ada beberapa metode yang mungkin perlu kita galang di Sulut, seperti misalkan advokasi berbasiskan kesekretariatan yang memang itu bagi kita belum banyak tereksplor. Bahkan kita membayangkan kalau tadi Henny bilang ada mahkamah rakyat di Sulut, baiknya itu bayangan yang bisa kita lakukan, tapi baiknya kita buat forum yang lebih serius, yang terorganisir, yang melibatkan orang semua yang ada di sini. Terus kemudian yang kedua soal Taufik, bagi kita itu bukan plan B. Kalau berbicara soal koperasi kan itu sebenarnya bagian dari skema advokasi yang memang jarang atau belum bisa kita elaborasi lebih jauh. Di awal kita ingat waktu pas orang pertama kali datang kemari, pendiskusian soal itu sempat kita diskusikan di awal. Bagaimana kita membuat koperasi untuk menjadi positioning teman-teman petani di sini dan lain sebagainya. Tapi memang yang jadi persoalannya kita belum punya jaringan yang konsen di situ. Bahkan kita sempat diskusi dengan teman-teman, kita sempat diundang diskusi dengan teman-teman pertanian dan di kampus-kampus kita mengajak orang untuk melihat persoalan di sini dan sesuai dengan basic akademik itu bisa merancang skema-skema upaya untuk mempertahankan pendapatan di sini dengan cara-cara yang belum tereksplor. Tapi bagi kita itu penting apa yang disampaikan Taufik tadi soal bagaimana kita bisa membangun koperasi. Mungkin kalau kita sepakat itu kita buat tim kecil aja dulu.
tim kecil untuk membuat proposal kertas kebijakan kita. Tinggal kita sepakat kalau kita mau timeline seperti apa dan sebagainya. Tapi paling tidak tim kecil itu kalau kita akan serius menyeriusi itu, paling tidak kita harus punya RTL pasca refleksi kita di malam hari ini. Teman-teman siap enggak? Misalkan kita buat tim kecil untuk merancang skema-skema ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi. Karena memang di beberapa daerah lain pasti kerja-kerja advokasi pasti sampai pada ranah seperti itu. Pasti juga mengagendakan bagaimana kita bisa membuat skema-skema ekonomi kerakyatan yang memang berbasiskan pada kepentingan dari masyarakat. Kan skema koperasi kan itu bagian dari skema yang berseberangan dengan skema-skema yang dibuat oleh negara dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman serius sih, kita perlu bikin tim kecil untuk menyusun agenda itu. Dan bagi kita baiknya kalau teman-teman sepakat ya kita sudah bisa membicarakan itu dari sekarang. Nanti pascanya mungkin kita bisa mengajak, tapi saya belum punya jaringan sih yang memang bisa, atau yang punya jaringan yang memang concern di hal seperti itu. Mungkin itu. Iya, konkret. Jadi pertama soal koperasi. Kita rasa seluruh gerakan sosial itu sudah harus menaruh perhatian terhadap membangun ekonomi alternatif gitu. Pada intinya kan gini, orang ingin perekonomian itu berputar di antara orang agar supaya itu mendatangkan manfaat antara orang. Pertanyaannya kan gini, selama ini orang jual tuh pisang itu kemana ya? Ke pengepul toh, yang pasti hanya akan memperkaya individu kan. Dia tidak iya itu masalahnya. Orang bayangan koperasi kok masalah cuma simpan pinjam doi setoran tiap hari itu. Tapi kan yang orang bayangkan tentang koperasi itu sirkulasi ekonomi itu berputar antara orang dan orang. Orang nanti kita bayangan dia nak mau jual pisang itu pak pengepul yang hanya memperkaya individu kan. Orang ingin berkembang secara ekonomi itu bersama. Jadi mungkin nanti orang jual pisang ya empat orang koperasi. Terus bagaimana pengelolaan terhadap keuntungan di koperasi itu bisa orang kelola sama-sama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi prinsipnya koperasi itu adalah sirkulasi ekonomi itu bisa bermanfaat untuk orang atau kekuatan. Nah kemudian memang betul kadang ide-ide radikal, ide-ide gila macam ini kalau ada kekuatan politik yang menopang susah. Makanya kayak tadi bagus sekali langsung menyetir bahwa kepemimpinan di desa itu perlu direbut. Orang kan biasanya terdidik secara politik di berbagai macam komunitas dan organisasi bahwa politik sudah pasti buruk. Tapi kan orang harus exercise. Terus gimana dong kebaikan dari politik yang orang cita-citakan kalau orang tidak merebut kekuasaan politik? Nah, oma-oma mungkin dengan opa-opa sudah harus memikirkan bahwa perlu dari orang-orang untuk merebut kekuasaan di desa. Orang harus perlu menciptakan tokoh-tokoh di desa yang orang percaya dan berkomitmen, berintegritas dan punya ide-ide untuk kesejahteraan bersama. Kita yakin ya Kang, ketika ada Soli Petra yang nanti muncul sebagai tokoh dan mampu bertarung di desa, orang semua ini jadi tim kreatif semua untuk membantu pemenangan. Tuh. Karena syarat daripada kemenangan gerakan sosial itu kan dia bisa menghasilkan alternatif secara politik dan alternatif secara ekonomi. Dua hal itu yang paling rasa signifikan dan itu mungkin orang pikirkan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pandangannya pada Diri Ano dan Bung Taufik. Di sini ada tamu spesial juga dari Jawa-Jawa, Ibu Ceni, bisa sharing mungkin terkait kondisi Sulawesi Utara hari ini. Dipersilahkan. Dia live itu.
Oke, selamat malam semua. Kita sungguh senang sekali ketika saat ini orang boleh baku dapat di sini. Ya, dalam rangka juga ulang tahun ke dia. Karena ini sangat bermakna, toh, ketika kita juga ada diskusi di sini. Karena mungkin dari 100 untung-untungan ada satu orang yang mengingat akan hal-hal seperti ini. Iya dong, kita berikan apresiasi. Iya, jadi itulah jejaring yang saya ini bukan istimewa Kak, cuma orang biasa-biasa. Jadi jejaring kita maksud di sini kan seperti saya itu dari HWDI yang mungkin masih banyak yang belum tahu, mak-mak di sini kan mungkin banyak belum tahu apa tuh HWDI. Siapa dia dari jauh? Dari mana tuh jauh? Jadi HWDI itu adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ini untuk Sulawesi Utara dan saya sendiri adalah tunanetra. Ada sisa penglihatan kurang ya, rabun-rabun, samar-samar begitu, buram kata. Kalau hari itu mungkin sekitaran jam 6 sore. Jadi antara terang dan gelap. Tetapi bersyukur ketika kita itu bisa melibatkan diri dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini yang saya sangat harapkan selama ini tentang yang dibilang kolaborasi atau jejaring. Karena selama ini yang kita rasa kita berjejaring dengan banyak orang, tapi jejaringnya itu pengertiannya nanti mereka hadir di saat kita membutuhkan. Tetapi di saat teman-teman atau kalian membutuhkan, mungkin lupa Pak orang karena disabilitas Kang. Maksudnya di sini supaya kita bisa menghapus sekat-sekat yang ada di antara kita. Dan kita juga ingin supaya inilah kami disabilitas. Kami juga bisa, mungkin bisa ada kontribusi yang lain, Bung. Mungkin kan nggak seperti teman-teman yang over ya, yang maksudnya bukan over apa dalam tanda kutip, maksudnya yang ada kelebihan yang nggak ada pada orang, begitu. Tetapi mungkin dalam keterbatasan, dalam kekurangan kami akan berusaha supaya menghapus sekat, menghapus perbedaan, dan supaya akan timbul inklusif, penyetaraan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan maksudnya. Jadi apa yang tidak ada apa yang tidak ada sama kalian itu ada pada kami, atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Mungkin di sini boleh dikatakan di akhir tahun ini, kalau mau bilang refleksi atau mau bilang ada catatan untuk tahun ini, apa ya, untuk di HWDI yang paling susah sebenarnya kita mau menghadapi tantangan yang ada itu sebenarnya internal disabilitas. Karena apa? Semua di disabilitas walaupun ada keragaman, ada macam-macam keadaan kita, kekurangan kita, ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, tapi masih banyak merasa sudah kita kok tahu, kita kok organisasi, kita kok ini dan itu. Tapi yang di luar disabilitas atau di luar kita disabilitas, mungkin di antara kita juga banyak belas kasihan kan. Lihat tunanetra, tunadaksa, tunarungu dan lain-lain, kasihan, gitu. Tapi kadang kita nggak merasa bahwa kita itu sama dan ada kurang, ada lebih. Apa yang orang bilang kasihan? Yang sebenarnya membuat orang disabilitas itu lingkungan kita. Kalau ada lingkungan yang seperti kami tunanetra jalan terus ada tetangga-tetangga naik turun, kok nggak ada orang, nggak ada pendamping, nggak ada tongkat, orang pasti jatuh. Nah, disitulah akan kelihatan keterbatasan kita. Tapi kalau seperti ini ada penyetaraan, Kak Dia boleh bilang datang ada teman-teman, ada orang tua kita, ada sesama kita. Senang sekali biar kita dari Tomohon tak datang, biar Somalang karena terpikir sama juga orang siang malam sama, tak datang. Karena kita merasa berarti diperhitungkan kode kita, diperhitungkan kode orang. Karena selama ini kan kalaupun Bapak Ibu
saudara mau ikut sampai kegiatan cuma karena belas kasihan. Toh, cuma karena kartu ya toh. Bagaimana Pak Direktur LBH yang ada. Jadi itu, jadi bagaimana supaya kehadiran juga saya di sini betul-betul sangat bermakna, boleh jadi apa itu nilai tambah untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang ada, dan juga Bapak Ibu yang memperhitungkan kami. Sungguh sangat kebanggaan buat kami. Ini adalah suatu kebanggaan buat kami. Jadi mungkin untuk gerakan-gerakan ke depan, supaya tolong libatkan kami. Jangan pernah merasa ada perbedaan di antara kita, karena aku dan kamu sama, sama gitu. Jadi mau bagaimana, mungkin kenapa ada isu ini, ada pelanggaran HAM, ada penggusuran, ada. Jangan orang kasihan cuma jadi ngar berita, wih di sana kata ada, aduh ketu malah orang yang balik dah, aduh ketu dia padang ketu orang ada tinggal di situ pun sudah pegusur dah begitu, aduh ketu dia padang orang ada kena bencana alam, ada longsor, ada orang cuma dengar malah orang membayangkan dan seolah-olah orang itu ada di situasi itu, bahkan orang jadi korban waktu itu. Orang kesini cuma membayangkan sampai di situ. Berkapan dang kong mau telepon, Chan, kenapa ada ini? Dan saya sedikit juga menceritakan bahwa saya pernah terlibat waktu tahun lalu itu. Saya itu terlibat di kegiatan penanggulangan bencana untuk disabilitas seperti itu toh. Jadi kita memang rasa kita mesti berangkat sendiri waktu itu di Kendari. Orang nggak mau tahu, orang yang penting dong bilang dapat tiket pergi jo. Pokoknya orang ada di hotel, sampai ke sana dong satu kamar ada di tunarungu. No boleh bayangkan ya itu kita ini tunanetra satu kamar dan tunarungu. Aduh, biar kumangli sama-sama disabilitas, mah rupa kita ada perasaan nak berjejaring. Kayak begitu dong. Mar itulah yang memang orang mesti lewati, orang mesti hadapi. Itu tuh kalau nyana ada begitu pasti ada cerita. Toh, kenapa kita ada tunggu dia semua keluar dari kamar dan tahu dia supi lebih dulu. Mau baca cerita bagaimana nih dia? Dia pakai mata, kita pakai mulut, begitu. Tapi sama-sama pakai hati. Cuma dan memang sedikit asinkron gitu. Jadi itu dong. Kong panitia lebih bilang sudah turun Jo, turun hati-hati, turun di lantai 1 tang. Aduh, di pintu tanin tahu di sebelah mana. Ya toh. Di situ orang boleh merasa ternyata di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan, di mana ada kelemahan pasti ada kekuatan, di mana ada pintu yang tertutup pasti ada pintu lain yang akan terbuka. Ya, untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang ada, pastilah orang disabilitas ini dengan kekurangan. Cuma satu hal, kita kalau mau bilang mau bikin komunitas baru atau aliansi baru di apa itu perempuan di lautan lepas itu kita mau masuk begitu, karena kita suka mau memperlihatkan ke publik bahwa ternyata disabilitas itu tak ada batas walaupun orang terbatas. Makanya libatkan orang dan tidak pernah menganggap orang itu terbatas walaupun memang kata orang terbatas. Oh iyo di muka orasi jadi orator dang yang waktu demo juga memang orang karena orang nak dapat lihat jadi ya jejaring batuk, so memang baking itu yang unik toh kalau demo disabilitas sebelah netra so ika sama jadi orang ini sama yang di dalam kurungan. Cuma itu keunikan. Yang DP parah, orang so pegang-pegang tuh pagar, kira pagar apa dan tahu kantor gubernur pe pagar. Tuh pemerintah lebih bingung mau bikin bagaimana buat orang ini. Iya toh, orang mau tembak. Kalau orang mungkin bukan disabilitas, so selama dong tembak toh. Orang berupa mau marah orang kita cuma bilang, bapak minta maaf. Deng bapak dah pakai tuh baju kan tak ada palia. Jadi kalau nak ada memperkenalkan diri, orang yang tahu siapa bapak juga bapak tahu siapa orang, nggak mungkin bapak yang tahu masih jauh sudah tahu tuh orang mungkin ada satu kepribadian yang berbeda dengan yang lain begitu. Jadi kita cuma suka di sini supaya menghilangkan sekat,
menghilangkan perbedaan. Toh? Karena ketika ada sekat, ada perbedaan, itu sebenarnya ada diskriminasi. Akhirnya ada kelompok-kelompok. Akhirnya ada yang orang lain kali kita banyak orang malah kita rasa sendiri. Karena banyak orang bilang, "Duh, kita malu kok mau cerita dengan Ceni." Hah? Malu? Kita masih kurang dan kita bahasa ini. Iya toh. Jadi itulah tapi maksud supaya orang sama di mata Tuhan, orang sama. Jadi marilah orang bikin gerakan untuk tahun depan, libatkan kami karena kami sangat membutuhkan kalian. Oke, terima kasih sama. Iya, ini semua bangka kok dapat cerita tuh. Tolong boleh sambil makan kok, untuk sambil diskusi atau supaya ini dah. Jadi teman-teman, sebenarnya ini juga salah satu strategi atau membangun jaringan. Jadi teman-teman orang digerakkan yang kita bilang tadi cuma orang bahwa sebenarnya di luar sana masih ada banyak orang yang bisa peduli, cuma orang jari aja ya, karena orang yang orang kemudian ya habis di situ-situ ya. Jadi ini ketua HWDI Sulut disabilitas untuk wanita. Jadi orang bisa sharing juga, dia mau melakukan hal yang sama. Dia sampai bilang kalau misalkan mau demo, orang menemukan mau bikin apa buat orang? Polisi bikin apa buat orang? Atau misalkan bisa kita bisa itu. Jadi mungkin teman-teman orang ini menarik, orang sambil makan juga. Orang masih sambil makan juga, orang boleh mau sharing kan sambil baku-bakukan hal. Ada kamarnya lagi ibu-ibu di Jadi ada ini juga ada kawan-kawan yang diundang, teman-teman yang kemudian anak Vespa juga ada. Teman-teman tadi kira ada berjalan kaki itu ada komunitas mama yang direklamasi di Dasin Panglima Antra. Dulu datang kemari. Dan orang kasih tunjuk pada orang bisa berjejaring juga. Mama, orang sama tahu bikin apa di sini. Orang mau bagaimana? Loh, dari sekali itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya teman-teman yang secara intelektual, secara yang paham banget teori, paham itu, ada banyak hal juga yang mendasar sebenarnya orang bisa kolaborasi. Mungkin ada ide-ide dari Bung Taufik tadi atau misalkan dari Ir tadi, orang bisa sama-sama, orang duduk bersama tuh mikir apa nih? Nih korban-korban, teman-teman orang-orang yang di akar rumput, orang pakai cara yang berbeda. Kalau terkait lain itu akar rumput tidak mengenal umur, bergaul, gitu. Ada teman-teman. Jadi apa ya? Begitu juga orang makan, dia kok malah berdoa dulu. Orang bikin santai juga. Nanti orang lanjut diskusi sambil makan. Dia tuh disumbangkan. Nih mau berdoa katanya. Berkat Tuhan di malam hari ini, Tito mari berdoa. Bapa di dalam sorga, ada ungkapan syukur hendak kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, masih ada kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Boleh menikmati kehidupan yang layak di dunia ini. Layak ketika kami ada kekuatan terlebih nafas hidup. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan. Malam hari ini pun kami bersyukur ketika kami boleh ada hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan refleksi akhir tahun. Kami percaya ini adalah rancangan Tuhan yang indah buat kami. Oleh sebab itu berkati kami semua. Saat ini ada makanan minuman telah tersedia. Biarlah sebelum kami menikmatinya ada kekuatan baru kami miliki untuk melanjutkan tugas karya pengabdian kami, baik itu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, tengah-tengah kami berjemaat maupun bermasyarakat. Ini doa kami sambil memohon ampun dosa salah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut berkat-Mu di malam hari ini. Amin.